Rangkaian kemenangan Manchester City terasa seperti rutinitas yang dijalani tanpa banyak gestur besar. Di Etihad, 3 poin kembali diamankan, bukan melalui ledakan emosi, melainkan lewat kontrol yang konsisten atas jalannya pertandingan. West Ham datang dengan beban mereka sendiri, dan City membaca situasi itu dengan ketenangan yang sudah menjadi kebiasaan. 5 kemenangan beruntun pun tercatat, seolah hanya catatan angka, bukan peristiwa yang perlu dirayakan berlebihan. Namun, justru di titik seperti ini, musim biasanya mulai berbicara dengan nada yang lebih pelan. Jarak poin, momentum, dan tekanan tidak selalu terasa pada malam pertandingan, melainkan muncul perlahan di antara jeda-jeda kalender. City terlihat nyaman berada di jalur mereka, sementara di kejauhan persaingan tetap berjalan tanpa banyak suara, menyisakan satu pertanyaan kecil, apakah mereka akan menjadi mimpi buruk Arsenal lagi? Malam di Etihad berjalan dengan tempo yang rapi, tanpa banyak gangguan dari luar cerita utama. Manchester City menang 3-0 atas West Ham, dan di tengah alur pertandingan yang terkendali, Erling Haaland kembali hadir sebagai penanda perbedaan. 2 gol ia cetak tanpa selebrasi berlebihan, disusul 1 assist yang lahir dari situasi yang tampak sederhana. Semua terasa seperti bagian dari pola yang sudah sering terlihat, bukan kejutan yang perlu diperbesar. Angka-angka pun bertambah dengan cara yang nyaris sunyi. 19 gol di Liga kini tertera di catatan musim ini, mengiringi konsistensi yang dijaga Haaland sejak awal kompetisi. Di papan atas klasemen, City terus memberi tekanan dengan cara mereka sendiri, sementara kontribusi sang penyerang Norwegia hadir sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat. Gol-gol itu mengalir seiring ritme tim yang tidak berubah. Di balik hasil pertandingan ada lapisan lain yang pelan-pelan mengendap. Haaland kini melampaui rekor gol Liga Inggris milik Cristiano Ronaldo, sebuah pencapaian yang datang dengan jumlah laga jauh lebih sedikit. Tidak ada momen seremoni khusus di lapangan, tetapi catatan itu tetap tercatat rapi dalam arsip kompetisi, berdampingan dengan nama-nama besar yang lebih dulu melintas. Rinciannya semakin memperjelas gambaran tersebut. 11 gol dalam 7 pertemuan melawan West Ham, efisiensi yang konsisten, dan jarak 122 pertandingan lebih cepat dari rekor sebelumnya. Semua data itu tidak berdiri untuk mengundang perbandingan emosional, melainkan membuka ruang pengamatan yang lebih luas tentang bagaimana sebuah musim bisa terus bergerak, sementara cerita personal berkembang di dalamnya, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar terasa. Jika dilihat dari jarak poin semata, persaingan di papan atas belum benar-benar memisahkan siapapun. Arsenal masih berdiri di depan, namun bukan dengan keunggulan yang memberi rasa aman. Manchester City mengikuti dari jalur yang sama, menjaga jarak agar tetap dalam jangkauan. Di fase musim seperti ini, klasemen lebih menyerupai penunjuk arah sementara, bukan penentu akhir. Ritme kompetisi pun mulai terasa berbeda. Setiap pekan berjalan tanpa banyak kegaduhan, tetapi hasil-hasilnya perlahan mengubah bobot persaingan. City mengumpulkan kemenangan secara beruntun, sementara Arsenal memilih jalur stabil dengan margin yang sering kali tipis. Tidak ada perubahan drastis, hanya pergeseran kecil yang konsisten, jenis pergeseran yang biasanya baru terasa setelah beberapa bulan berlalu. Dalam konteks itu, kemenangan Manchester City atas West Ham berdiri sebagai bagian dari rangkaian, bukan peristiwa terpisah. 3 poin tersebut mempersempit jarak dan menjaga tekanan tetap hidup di puncak klasemen. City tidak perlu menatap ke atas terlalu jauh sekarang. Cukup memastikan bahwa mereka terus berada di jalur yang sama sambil menunggu waktu bekerja dengan caranya sendiri. Arsenal di sisi lain masih memegang kendali meski dengan ruang gerak yang semakin terbatas. Keunggulan mereka dijaga lewat konsistensi, bukan dominasi mutlak. Musim lalu memberi pelajaran bahwa posisi puncak tidak selalu tentang siapa yang tiba lebih dulu, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama ketika tekanan mulai datang dari arah yang familiar. Dan disinilah musim mulai membangun lapisan narasinya sendiri. Tanpa deklarasi besar atau titik balik yang jelas, persaingan ini bergerak pelan, hampir senyap. Manchester City tetap berada cukup dekat untuk menunggu celah, Arsenal masih cukup kuat untuk bertahan. Sementara di antara keduanya ada kemungkinan lama yang kembali mengendap, menunggu apakah sejarah akan berulang atau justru memilih jalan yang sedikit berbeda.
Tekanan di papan atas tidak selalu muncul dalam bentuk sorakan atau pernyataan terbuka. Ia sering hadir sebagai perubahan suasana ketika setiap pertandingan Manchester City kini dibaca dengan perhatian yang sedikit berbeda. Rangkaian hasil positif membuat kehadiran mereka kembali terasa utuh, bukan sekadar pesaing, tetapi tim yang tahu bagaimana menghadapi fase musim seperti ini. Performa yang stabil perlahan membentuk keyakinan, baik di dalam skuad maupun di sekitar mereka. Di lapangan, Erling Haaland menjadi simbol paling mudah dikenali dari kebangkitan ritme itu. Gol-golnya kembali hadir tanpa jeda panjang, bukan sebagai momen tunggal, melainkan bagian dari kebiasaan. Ia tidak terlihat mengejar pembuktian, justru tampak menjalani perannya dengan ketenangan yang menambah bobot psikologis bagi lawan. Dalam konteks persaingan gelar, kehadiran penyerang yang konsisten seringkali cukup untuk menggeser rasa percaya diri dari satu kubu ke kubu lain. Phil Foden melengkapi gambaran tersebut dari sudut yang berbeda. Kontribusinya tidak selalu tercermin pada angka akhir, tetapi terasa dalam cara City menjaga alur permainan. Ia bergerak di antara fase, menghubungkan ide-ide di lapangan tanpa banyak gestur. Di momen-momen seperti ini, pemain semacam Foden sering menjadi penanda bahwa sebuah tim tidak hanya menang, tetapi juga berada dalam kondisi mental yang rapi. Di luar struktur City sendiri, bayangan kualitas lain ikut mempertebal tekanan itu. Nama-nama seperti Tijani Reijnders dan Ryan Cherki menjadi pengingat bahwa standar permainan terus naik. Kehadiran figur-figur semacam ini membentuk lanskap persaingan yang lebih luas, di mana performa terbaik tidak lagi menjadi pengecualian. Semua elemen itu bertemu pada satu kesan yang pelan, namun jelas. Manchester City terlihat kembali utuh, baik secara permainan maupun suasana. Tekanan kini tidak hanya datang dari angka di klasemen, tetapi dari perasaan bahwa mereka tahu persis kapan harus berada di puncak performa. Dan ketika sebuah tim mencapai titik itu, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal apakah mereka siap bersaing, melainkan seberapa jauh musim ini akan menguji ketenangan semua pihak yang terlibat. Dalam persaingan yang kian menyempit, Manchester City tampak berada di ruang yang mereka kenal dengan baik. Klasemen memang masih menempatkan Arsenal di depan, tetapi jaraknya tidak lagi memberi rasa aman. City bergerak di belakang dengan konsistensi yang tenang, menjaga agar tekanan tetap hadir tanpa perlu mengubah ritme mereka sendiri. Di titik seperti ini, posisi kedua bukanlah keterlambatan, melainkan bagian dari perhitungan musim. Sejarah beberapa musim terakhir membuat situasi ini terasa familiar. City kerap membiarkan persaingan berjalan rapat hingga fase akhir, ketika beban justru berpindah ke tim yang memimpin lebih dulu. Arsenal kini berada di posisi itu, mempertahankan keunggulan tipis sambil menyadari bahwa setiap hasil akan dibaca dengan kaca pembesar. Sementara itu, City terus mengumpulkan poin dengan cara yang nyaris tanpa suara. Yang membedakan City bukan hanya hasil, tetapi cara mereka hadir di tengah tekanan klasemen. Kemenangan demi kemenangan tidak diiringi perubahan sikap atau narasi besar, seolah mereka memahami bahwa musim tidak ditentukan pada Desember atau Januari. Ritme ini perlahan mengikis jarak, bukan hanya di papan klasemen, tetapi juga dalam persepsi persaingan itu sendiri. Arsenal masih memegang kendali, namun ruang untuk kesalahan semakin sempit. Setiap pekan berlalu dengan perasaan bahwa City selalu cukup dekat untuk memanfaatkan celah sekecil apapun. Tidak ada tanda percepatan mendadak, hanya kesabaran yang konsisten, sesuatu yang dalam beberapa tahun terakhir sering menjadi ciri pengambil alihan di fase akhir musim. Jika musim ini bergerak mengikuti pola yang sama, maka momen penentuan kemungkinan tidak akan datang sebagai kejutan besar. Ia akan hadir sebagai hasil dari akumulasi ketika jarak poin akhirnya berpindah tangan tanpa banyak perayaan. Dan di sana, di akhir musim yang panjang, kemungkinan Manchester City kembali mengudeta Arsenal terasa bukan sebagai spekulasi berlebihan, melainkan sebagai kelanjutan dari tekanan yang sejak lama mereka bangun.